Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Dua rumah padat penduduk di Medan hangus terbakar. Satu dari 42 TKI ilegal asal Malaysia dibawa ke rumah sakit. Kisah haru pasutri pembuat lidi di Batubara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Dua unit rumah di kawasan padat penduduk terbakar di Jalan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Api diduga berasal dari percikan petasan yang dimainkan oleh cucu pemilik rumah, lalu menyambar ke bagian dinding rumah yang terbuat dari kayu. Hanya dengan waktu singkat, kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah milik warga di Jalan Denai, Kota Medan. Tidak ada satupun harta benda yang sempat diselamatkan dari rumah tersebut. Pemilik rumah bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke rumah lainnya. 9 unit mobil dinas pemadam kebakaran Kota Medan berhasil menjinakkan si jago merah. Menurut salah satu warga, api berasal dari belakang rumah Bapak Suyatman yang diketahui cucunya saat itu bermain petasan, kemudian menimbulkan asap dan percikan api. Datang besok beras ya sembako. Dari mana tadi api bang? Pertama lihat Dari belakang rumah ini bang. dari belakang. Iya dari belakangnya. Ini rumah dibuat apa bang? Tempat tinggal atau bengkel? Tempat rumah sama sama bengkel juga. Oh, bengkel juga ya. Iya. Yang punya tadi lagi terawih bang. Yang punya bukan lagi tarawih karena kita cucunya lagi main mercun kayak belakang. Karena awalnya dari belakang gitu sama kayak ada asap-asap kecil kembang api gitu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Petugas patroli Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan kembali mengamankan 42 TKI ilegal dan 2 anak-anak melalui jalur tikus di perairan Simandulang, Labuhan Batu Utara. Satu di antaranya sakit demam dan sesak napas, langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan standar COVID-19. Sebanyak 42 tenaga kerja Indonesia ilegal dan 2 anak-anak tiba di pos pemantauan Lanal Tanjung Balai Asahan di Desa Bagan Asahan, Sumatera Utara. 42 tenaga kerja ilegal yang terdiri dari 38 pria dan 4 wanita tersebut kembali dari Malaysia dan nekat menempuh jalur tikus. Selanjutnya, para TKI ilegal yang diamankan dibawa ke posko karantina sementara COVID-19 di Kota Tanjung Balai untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan menggunakan alat pengukur suhu tubuh. Dari hasil pemeriksaan, 1 di antaranya demam dan sesak nafas, sehingga langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan standar COVID-19. Pemeriksaan kesehatan dari 44 orang tersebut, 1 di antaranya lagi sedang sakit dan dibawa ke rumah sakit Dr. Tengku Mansur, dan yang 43 orang dalam keadaan sehat dan telah dibawa suhu badannya di bawah 30 derajat. Masing-masing ini akan diserahkan kemana bang? Ke 43 orang ini akan dipulangkan masing-masing ke daerahnya dan dijemput oleh tim gugus daerah setempat. 42 TKI yang diamankan terdiri dari berbagai wilayah seperti Sumatera Utara, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jambi. Nantinya seluruh TKI akan diserahkan ke tim gugus tugas penanggulangan COVID di masing-masing kota asal. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. 122 pekerja migran ilegal asal Kabupaten Batubara pulang kampung. Setelah pemerintah daerah memohon fasilitas pemulangan warganya, pemulangan para pekerja ini dikarenakan di Malaysia tidak bekerja lagi akibat lockdown. ...122 pekerja migran ilegal asal Kabupaten Batubara tiba di Terminal Penumpang Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai.
Ratusan pekerja langsung disterilkan menggunakan protokol kesehatan COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan suhu tubuh. Para pekerja migran ilegal pulang kampung ke daerah asalnya setelah tidak bekerja lagi di Malaysia karena negeri jiran tersebut menerapkan lockdown. Pemulangan ratusan pekerja atas permohonan pemerintah Kabupaten Batubara karena warganya sudah terlantar dan tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah air. Dari 122 pekerja yang tiba, 4 orang yang mengalami sakit langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya apakah mengalami gejala COVID-19. Menjemput warga kita yang telah mendapat pengampunan dari negara Malaysia. Kenapa diampunkan? Karena mereka ini ternyata di sana bekerja tidak legal, jadi ilegal. Jadi ada yang tidak punya paspor, ada yang sudah mati, ada habis batas. Nah, mereka dapat pengampunan karena ada COVID. Nah, karena pengampunan itu dan karena mereka itu adalah ilegal dan tidak bekerja, mereka sangat terdampak. Mereka sudah tidak bekerja, tidak makan, lalu pemerintah melakukan penjemputan. Setelah menjalani pemeriksaan, para pekerja migran langsung dibawa ke pos karantina COVID-19 Kabupaten Batubara untuk menjalani karantina sementara sebelum dikembalikan ke pihak keluarga. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Polres Tanjung Balai mengumpulkan donasi COVID-19, beritanya akan hadir sesaat lagi. Untuk membantu warga kurang mampu yang terkena dampak COVID-19, personil Polres Tanjung Balai mengumpulkan donasi. Pengumpulan donasi ini dilakukan setiap hari usai apel pagi di lapangan Mapolres. Sebagai bentuk kepedulian antar sesama, para personil Polres Tanjung Balai dengan sukarela memberikan donasi. Kegiatan ini dilakukan setiap harinya usai apel pagi. Hasil donasi terkumpul setiap harinya sekitar 2 hingga 3 juta rupiah. Kapolres Tanjung Balai, AKBP Putu Yuda Prawira, menyebutkan sumbangan dana ini sebagai bentuk rasa kepedulian sosial dari Polres Tanjung Balai terhadap warga yang kurang mampu dan terimbas dari penyebaran virus corona. Hasil dari donasi ini nantinya akan disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Dari hasil donasi yang terkumpul, Polres Tanjung Balai berkeyakinan dapat menyediakan 10 ton beras dan sembako dan akan segera disalurkan seminggu sebelum Lebaran Idul Fitri. Ia berharap semoga bantuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi beban ekonomi menjelang Idul Fitri. Baik, kegiatan mengumpulkan donasi ini kita lakukan setiap hari, ya, setiap selesai melaksanakan apel pagi. Jadi kegiatan mengumpulkan donasi ini nanti akan kita hasilnya akan kita belikan sembako, kemudian akan kita bagikan kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Balai yang betul-betul membutuhkan. Saat ini masyarakat miskin atau masyarakat yang betul-betul membutuhkan sedang didata oleh seluruh Babin Kamtibmas kami di setiap kelurahan. Kegiatan ini merupakan sumbangan sukarela dan akan terus dilakukan secara berkala untuk membantu masyarakat Tanjung Balai yang terdampak virus corona. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sidang lanjutan dugaan pemalsuan surat perusahaan yang menjerat seorang ibu rumah tangga selaku karyawan lepas bersama manajernya kembali digelar secara daring di Aula Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli. Dalam kasus dugaan pemalsuan surat perusahaan yang menjerat 2 karyawan PT Serbaguna, yakni Dewi Sartika dan Marjoko, digelar dengan cara daring di Aula Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam sidang diagenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Keduanya didakwa jaksa penuntut umum telah melanggar pasal 263 KUH Pidana pemalsuan surat.
Pengalaman kerja yang dikeluarkan terdakwa Marjoko selaku atasan pimpinan terdakwa Dewi Sartika dengan kop surat dan stempel perusahaan yang bernaung di kawasan industri Medan. Akibat terjerat kasus yang dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan sejak Desember 2019 lalu, dua terdakwa yakni Marjoko dan seorang ibu rumah tangga yang baru dikaruniai dua balita ini sejak ditahan tidak bisa lagi menyusui anaknya. Sehingga kedua balitanya kini dirawat oleh neneknya yang tidak punya penghasilan. Surat keterangan kerja yang tidak merugikan perusahaan terkesan berlebihan untuk dipidanakan. Sebab kop surat yang digunakan terdakwa Marjoko dari berkas pribadi selama ini tidak dilarang perusahaan untuk dikeluarkan bagi karyawan yang diberhentikan. Setahu dia 9 tahun si Dewi ini bekerja menjadi bawahan dia 9 tahun. Nah 9 tahun dia nggak tahu apakah ini dimasukkan atas nama PT lain oleh si pemilik, nggak tahu kita. Tapi dia tahu bahwa dia kerja 9 tahun. Dibuatlah surat keterangan sama dia. Di PT? Di PT Serbaguna. Inilah. Nah PT Serbaguna ini kop surat ini ada di laptop dia, tidak ada larangan, berarti dibolehkan oleh perusahaan menggunakan, ada di perusahaan dia. Setelah mendengarkan keterangan saksi ahli, Majelis Hakim menunda sidang pada pekan depan. Di tengah gencarnya pemerintah membebaskan narapidana karena wabah corona, kedua terdakwa yang tidak melakukan tindak pidana berat ini tidak mendapatkan penangguhan penahanan. Personil kepolisian Resor Labuhan Batu meringkus seorang pria yang membawa narkoba jenis sabu saat melakukan patroli terkait pencegahan penyebaran COVID-19 di Kelurahan Bersih dari Narkoba atau Bersinar, binaan Satres Narkoba Polres Labuhan Batu. HRS warga Rantau Utara tak berkutik saat personil Satreskrim Narkoba Polres Labuhan Batu meringkusnya atas kepemilikan satu paket sabu di seputaran Jalan Padang Bulan Rantau Perapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKPI Kadek Heri Cahyadi menyebutkan, pihaknya berhasil mengamankan seorang tersangka atas kepemilikan narkoba jenis sabu, yang mana tersangka diringkus berdasarkan informasi masyarakat yang peduli atas pemberantasan narkoba di daerahnya yang merupakan Kelurahan Bersinar. Sebelumnya pihaknya melakukan patroli untuk menyampaikan himbauan dari maklumat Kapolri untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Labuhan Batu, khususnya di Kelurahan Bersinar binaan mereka. Personel Sat Narkoba mengamankan seorang tersangka inisial HRS warga Padang Bulan, di mana pada saat itu tim Osmal sedang melakukan patroli di Kelurahan Bersinar, di mana patroli dilakukan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat tentang upaya pencegahan merebaknya virus COVID-19. Sehingga pada saat mendapat informasi tersebut, tim Osmal langsung bergerak dan mengamankan tersangka. Dan dari tersangka berhasil diamankan barang bukti satu plastik narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram. Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel penjara Satres Narkoba bersama para tersangka tindak pidana narkoba lainnya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, memiliki penghasilan yang sangat minim dan kondisi memprihatinkan. Pasangan suami istri di Batubara bertahan hidup dengan menjual lidi dari daun kelapa. Dengan menggunakan sebilah pisau kecil, Saring bersama sang istri tercinta Katinem meraut daun kelapa untuk dijadikan lidi yang nantinya akan dijual. Warga Dusun 2 Desa Mangkelama, Kecamatan 50 Kabupaten Batubara ini mengaku sudah bertahun-tahun menggeluti pekerjaan meraup daun kelapa
untuk biaya hidup sehari-hari di rumah tua yang sangat memprihatinkan. Dalam per hari, sang istri Katina mengaku bisa meraup daun kelapa dijadikan lidi seberat 3 kg. Namun hal tersebut masih memiliki proses penjemuran selama 2 hari jika musim panas. Sementara dalam harga jual bervariasi. Jika harga saat ini, Katina mengaku dapat menjualnya seharga Rp1.800 per kilogram. Meski di usia 75 tahun dengan memiliki penghasilan Rp2.700 per hari, mereka mengaku masih bersyukur diberi kesehatan dan dapat makan walaupun sering hanya makan nasi saja. Pekerjaan memang sehari-harinya ya, Nek? Iya. Nah, kalau ini dijual dengan harga berapa ini ya, Nek? Sekilo 1.800. Yang kering. Setiap harinya dapat berapa kilo, Nek? Bisa? Paling berapa kilo ini? 3 kilo. 3 kilo setiap harinya? Iya. Itu terus bisa dijual atau gimana? Enggak lah, nunggu kering. Nunggu kering. Prosesnya berapa hari, Nek? Nunggu kering di konce? Kalau panas gini ya 2 hari. Namun demikian, mereka tak menepis. Pemerintah pernah menawarkan bedah rumah. Dikarenakan dimintai biaya sebesar 13 juta rupiah, mereka gagal menerima bantuan bedah rumah tersebut. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sebanyak 270 ekor satwa yang ada di kebun binatang Medan terancam kelaparan akibat dampak COVID-19. Satwa-satwa tersebut terancam kelaparan karena sejak 24 Maret pengoperasian Medan Zoo ditutup sementara waktu. Kebun Binatang Medan atau Medan Zoo yang berada di Kelurahan Simaling Karbi, Kecamatan Medan Tuntungan, Sumatera Utara, ditutup sementara sejak 23 Maret lalu hingga sekarang. Penutupan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Namun akibat adanya penutupan salah satu lokasi Taman Marga Satwa ini, berdampak pada tidak adanya pemasukan Medan Zoo yang mengkoleksi lebih dari 270 ekor satwa berbagai jenis tersebut. Tidak hanya itu, ratusan satwa yang ada di Medan Zoo terancam kelaparan akibat pandemi COVID-19. Sejauh ini pendapatan Medan Zoo tersebut hanya dari retribusi karcis masuk dan kegiatan pengunjung di dalamnya. Tidak ada dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan. Suci Triawan, salah satu tim dokter yang bertugas di salah satu usaha pembangunan pemerintah Kota Medan ini, mengatakan bahwa hingga kini sudah ada bantuan 200 ekor ayam dari Kebun Binatang Gembira lokal Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan pangan 17 ekor harimau jenis Benggala dan Sumatera di Medan Zoo. Jadi Medan Zoo tutup mulai 23 Maret, di mana operasional Medan Zoo ini memang dari biaya masuk pengunjung. Sehingga dengan tidak adanya pengunjung, maka benar-benar Medan Zoo tidak ada masukan sama sekali. Sehingga untuk operasinya sangat kewalahan dan kita juga diberitahu bahwa stok makanan sangat terbatas. Dan sekarang aja kami sudah menyesuaikan dengan efisiensi pakan seperti di harimau. Itu yang biasanya kalau harimau Sumatera itu 4 kilo per ekor per hari dan Benggala itu 6 kilo per ekor per hari. Sekarang agak kita kurangi menjadi sekitar 3,3 dan untuk Benggala 4 lebih gitu. Jadi benar-benar dan dengan varian yang juga kita batasi, yang biasanya dengan ayam dan daging sekarang hanya ayam. Ia berharap pandemi COVID-19 cepat berakhir hingga Medan Zoo bisa beroperasi kembali seperti biasanya. Pihaknya juga masih membuka donasi resmi dari berbagai pihak untuk menolong satwa yang terancam kelaparan tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.